Charles Manson, pikiran yang mengubah kekacauan menjadi kultus dan mendefinisikan ulang ketakutan di Amerika. Charles Miles Manson lahir pada 12 November 1934 di Cincinnati, Ohio, dalam sebuah keluarga yang ditandai oleh ketidakstabilan, kemiskinan, dan ketiadaan figur ayah yang kuat. Sejak kecil, ia dikelilingi oleh pengabaian, penelantaran, dan kerasnya lingkungan sosial yang selalu tampak berada di ambang kehancuran. Pengalaman awal ini menanamkan dalam dirinya pemahaman yang terdistorsi tentang kekuasaan, otoritas, dan rasa memiliki, serta memupuk dalam pikirannya keyakinan bahwa mengendalikan orang lain bisa menjadi kunci untuk membentuk realitas sesuai visi pribadinya. Manson menghabiskan tahun-tahun awal hidupnya berpindah antara panti asuhan, lembaga perbaikan, dan penjara kecil. Setiap penahanan dan hukuman mengajarkannya, dengan cara yang kasar dan langsung, bahwa hidup dapat dikuasai melalui manipulasi, intimidasi, dan pembangunan loyalitas yang tak tergoyahkan. Itu bukan sekadar ketaatan, itu tentang menciptakan ketergantungan emosional yang begitu dalam sehingga pikiran orang lain terperangkap dalam orbitnya, dan dari sana, mengubah kebingungan dan ketakutan menjadi ketaatan buta. Pada tahun 1960-an, di California, Manson muncul dalam konteks budaya yang penuh kebebasan semu, psikedelia, dan eksperimen, lahan subur bagi ambisinya. Ia mendirikan The Family, sebuah kelompok heterogen pemuda-pemudi yang kecewa, yang mencari bimbingan, kasih sayang, dan makna darinya. Di sana, Manson menggabungkan karismanya dengan teknik pengendalian pikiran, memadukan spiritualitas yang terdistorsi, musik, dan janji masa depan apokaliptik untuk memperkuat pengaruhnya. Sosoknya tumbuh menjadi mitos hidup, guru, nabi, manipulator, pemimpin, dan figur ayah pengganti, semuanya dalam satu tubuh. Puncak kontrolnya terlihat pada tahun 1969, dengan serangkaian pembunuhan yang mengguncang Los Angeles dan seluruh dunia. Para korban dipilih secara acak dalam sebuah rencana yang dirancang dengan sangat teliti, menjadi bagian dari ritual yang dianggap Manson sebagai percikan perubahan apokaliptik yang ia sebut Helter Skelter, istilah dari lagu The Beatles yang ia tafsirkan sebagai pesan terselubung. Kekacauan, menurut visinya, adalah alat pengajaran, sebuah instrumen untuk mengonfigurasi ulang realitas sosial melalui teror. Berbeda dengan banyak penjahat terkenal, Manson tidak mencari kekuasaan politik atau pengakuan konvensional. Ambisinya tidak berwujud, bersifat ideologis dan psikologis. Ia ingin menciptakan komunitas yang hanya merespons suaranya, sebuah mikrokosmos di mana ia menjadi pusat dan ketakutan menjadi kekuatan pemersatu. Ia bukan pembunuh acak atau psikopat tradisional. Ia adalah seorang ahli strategi ketakutan, arsitek pengabdian yang melampaui kekerasan fisik dan menanamkan dirinya dalam pikiran para pengikutnya. Selama persidangannya dan pemenjaraannya, Manson menjadi simbol kejahatan modern. Wajahnya, tawanya, dan perilakunya yang eksentrik di hadapan hakim dan pers memperkuat legendanya. Bagi sebagian orang, ia adalah monster. Bagi yang lain, ia adalah peringatan tentang bagaimana kerentanan emosional dan pencarian identitas dapat dimanfaatkan oleh individu yang memiliki manipulasi ekstrim dan visi kuat. Penjaranya tidak menghilangkan daya tarik publik terhadap sosoknya. Buku, dokumenter, dan analisis psikologis menelaah setiap gerakannya, setiap kata, setiap keputusan, untuk mencoba memecahkan misteri pengaruhnya. Charles Manson meninggal pada 19 November 2017 di Bakersfield, California, tetapi warisan mengganggunya tetap hidup. Ia mewakili bayangan masyarakat Amerika tahun 60-an, risiko fanatisme, dan kemampuan seorang individu untuk membentuk pikiran dan mengubah hidup melalui kombinasi karisma, kekerasan, dan manipulasi ideologis. Kisahnya mengingatkan bahwa kekuasaan tidak selalu diukur dari kekayaan, posisi, atau kekuatan fisik, tetapi dari kemampuan memengaruhi kehendak orang lain dan mengubah persepsi mereka tentang dunia. Hari ini, Charles Manson dikenang sebagai perwujudan ketakutan yang ditanamkan, paradoks karisma yang destruktif, dan bukti bahwa pikiran manusia dapat menjadi benteng sekaligus ladang ranjau. Ia bukan revolusioner politik atau pemimpin konvensional. Ia adalah maestro manipulasi. Seseorang yang hidupnya menunjukkan betapa tipisnya garis antara daya tarik dan horor. Pada akhirnya, ketika merenungkan dampaknya, pelajarannya menggelisahkan. Sejarah manusia dapat diubah oleh mereka yang memiliki bakat menguasai pikiran orang lain, bahwa kultus pribadi dapat muncul dalam konteks yang tak terduga, dan bahwa kerentanan serta pencarian identitas dapat menjadi senjata di tangan mereka yang memahami psikologi sebagai medan kekuasaan. Jangan lupa untuk like, bagikan, dan tinggalkan komentar. Tulis siapa yang ingin kamu lihat di video berikutnya, kisah berikutnya bisa jadi pilihanmu.